Harney merupakan pelopor dari psikologi feminim atau feminim psychology. Di tahun 1967 lalu, esainya sendiri tentang psikologi feminim ini ditulis dari tahun 1922 sampai 1933. Harney menegaskan bahwa kecemburuan rahim atau womb and vie setidaknya menimbulkan masalah bagi laki-laki, seperti halnya kecemburuan terhadap penis bagi perempuan, dikenal dengan penis and vie. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri lelaki feminim. Yang pertama, fisik laki-laki namun gaya bicaranya seperti perempuan. Yang kedua, melakukan aktivitas atau berkumpul dengan kaum wanita, suka berkumpul dan bergosip. Yang ketiga, gerakan tangan atau badannya cenderung gemulai. Yang keempat, memperhatikan penampilan atau menggunakan kosmetik dan specialized men's grooming product. Dan yang kelima, perasaan yang sensitif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laki-laki berkepribadian feminim. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini sudah ada sejak anak dalam kandungan. Menurut beberapa ahli, hal ini terkait dengan tingginya kadar hormon. Hormonlah yang membuat seseorang itu menjadi seorang pria atau wanita. Jika perkembangan hormon ada dalam janin kita sempurna, maka kelak kita akan lahir ke dunia sebagai pria sejati dan wanita tulen. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang kurang dalam proses tersebut, maka kita akan terlahir sebagai feminim atau wanita maskulin. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan, perilaku feminim ini terjadi karena pola asuh yang salah dari lingkungannya. Karena orang tua lebih suka memakaikan baju lelaki yang feminim daripada baju anak laki-laki pada normalnya. Biasanya hal ini terjadi pada orang tua yang menginginkan anak perempuan. Anak laki-laki yang diperlakukan secara feminim, maka sikapnya juga akan menjadi feminim. Selain itu, faktor lingkungan yang juga mempengaruhi adalah jika anak laki-laki tadi memiliki saudara perempuan yang berpengaruh kuat pada dirinya. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Dari dimensi psikologis, lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi, antara lain kurangnya figur yang baik dari orang tua dengan jenis kelamin yang sama pada saat anak tahap valid, yaitu usia 3-5 tahun. Jika ini terjadi pada laki-laki, dalam situasi kehidupan awal seorang anak, figur ibu terlalu dominan dalam keluarganya. Penyebabnya bisa dikarenakan karena ayahnya lemah, perceraian sehingga anak laki-laki tinggal dengan ibunya, atau ayah meninggal sehingga identifikasi anak laki-laki ini cenderung ke arah perempuan. Dalam hal ini, Harney mengatakan dia merasakan apa yang dia rasakan, dia menginginkan apa yang dia inginkan, dan dia menyukai apa yang dia sukai. Dengan kata lain, tyranny of the soul mendorong individu untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari apa adanya, atau dalam imajinasinya dia akan berbeda-beda. Bahkan diri individu yang sebenarnya akan memudar dan lebih pucat lagi, tidak terlihat bahkan menghilang. Jadi pada materi kami mengangkat kesimpulan bahwa tidak seharusnya kita sebagai sesama makhluk hidup menghakimi mereka tanpa mengetahui sebab mengapa mereka berkepribadian seperti itu. Sesungguhnya hal yang perlu dilakukan adalah melibatkan orang tua, kelompok masyarakat, dan tokoh agama untuk membina mereka supaya kembali ke kodratnya sebagai lelaki sejati. Kita harus merubah paradigma berpikir masyarakat atau keluarga kita dengan menjelaskan bahwa lelaki feminim tidak menginginkan dirinya seperti itu, akan menimbulkan simpati kepada mereka. Penyimpangan ini alami dan tidak dibuat-buat. Sekian penjelasan dari kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.